Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Bapak Iqbal Eshom M.Hum. Nah, kami dari kelompok 3 yang akan membahas beberapa poin yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Sebelum kita membahas beberapa poin yang akan dibahas nantinya, kami akan terlebih dahulu untuk memperkenalkan. Selamat menyaksikan. Kesimpulan materi yang pertama yang saya bahas yaitu tentang materi bab 1. Adapun judulnya yaitu pengertian sejarah peradaban Islam. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama dimulai dari pengertian sejarah. Sejarah yaitu peristiwa yang mencakup perjalanan hidup manusia yang berkembang dari masa ke masa. Sedangkan peradaban adalah perubahan atau kemajuan atau nilai dari sebuah kebudayaan. Adapun fungsi peradaban yaitu untuk menunjukkan tentang bagaimana caranya beradab, untuk menunjukkan tabiat atau pengendalian diri. Sedangkan kebudayaan sebagai wujud ideal untuk menunjukkan nilai-nilai, ide-ide, gagasan, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian periodisasi peradaban Islam. Adapun periode sejarah Islam bermula yaitu Islam mulai pada tahun 610 sampai 661 Masehi. Kemudian ada dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750. Kemudian ada dinasti Abbasiyah 1 dimulai dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemudian ada dinasti Abbasiyah 2 tahun 946 sampai 1075 Masehi. Kemudian ada dinasti Mughal tahun 1261 sampai 1520 Masehi. Kemudian ada dinasti Utsmaniyah tahun 1520 sampai 1801 Masehi. Kemudian ada kebangkitan mulai dari tahun 1801 sampai dengan yang sekarang. Sedangkan adapun menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Baik, saya akan ke materi kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Ada beberapa. Yang pertama itu kondisi sosial politik. Ahli sejarah membagi penduduk Jazirah Arab menjadi 2, yaitu Arab Baidah dan Arab Baidiyah. Arab Baidah yaitu orang-orang Arab yang telah lenyap jejaknya dan tidak diketahui lagi kecuali karena tersebut dalam kitab suci, seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Arab Baidiyah Arab atau Lestari yaitu orang-orang Arab yang terdapat jejaknya di negeri-negeri Jazirah Arab. Telah berdiri beberapa kerajaan yang sifatnya dan bentuknya ada 2 macam, yaitu kerajaan bermahkota tapi tunduk pada kerajaan lain. Yang kedua, kerajaan bermahkota tetapi mempunyai kemerdekaan penuh. Ia mempunyai apa yang dipunyai oleh kerajaan yang sebenarnya. Kerajaan bermahkota sangat banyak seperti kerajaan Makkah, kerajaan Sa'bah, kerajaan Himyar, kerajaan Hira, kerajaan Ghassan, kerajaan Hijaz, dan kerajaan Mekah. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi. Ekonomi Arab pra-Islam sebagai bahan kajian tidak diragukan lagi.
Sejak zaman pra-Islam, para pedagang atau pembisnis Arab memiliki beberapa hubungan komersial dengan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang atau pembisnis yang hidup dan beraktivitas ekonomi dari wilayah sekitar Jazirah Arab. Terlepas dari perdebatan klasik mengenai lokalitas atau internasionalitas perekonomian Arab pra-Islam, sejumlah sumber menyebutkan bahwa wilayah Arab bagian barat sudah terlihat dalam aktivitas perdagangan baik jalur darat maupun jalur laut. Kondisi ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Meski sumber-sumber ekonomi bangsa Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian dengan kondisi sosial yang menyertainya. Yang ketiga, kondisi sosial moral. Masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah yang berasal dari bahasa Arab merupakan arti dari kata jahala yang berarti kebodohan, dan di dalam syariat Islam jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Zaman jahiliyah sendiri biasanya dikaitkan dengan zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Mengapa disebut dengan zaman kebodohan? Karena pada zaman ini masyarakat hidup dengan segala perbuatan yang buruk dan sama sekali tidak masuk akal. Pada zaman ini masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi agama, dan pemimpin yang membimbing mereka. Pada zaman ini juga mereka sama sekali tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal, dan banyak dari mereka tidak mengindahkan nilai-nilai moral sehingga masyarakatnya tidak mempunyai akhlak yang baik. Pada zaman ini, budak juga diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Mereka diperlakukan seperti hewan atau malah diperjualbelikan. Yang keempat, kondisi sosial budaya. Bangsa Arab memiliki banyak sekali kebudayaan, akan tetapi yang paling menonjol adalah dalam bidang sastra. Bangsa Arab sangat ahli dalam bidang sastra, khususnya syair-syair yang merupakan gambaran langsung dari kehidupan mereka, baik dari segi budi pekerti atau adat istiadat, bahasa dan kandungan syair Arab pada jujur dan lugas, akan tapi memiliki nilai sastra yang sangat tinggi dikarenakan imajinasi dan simbol yang dipakai sangat baik dan mengenal sasaran. Yang kelima, sistem kepercayaan dan masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab yang bermukim di Jazirah Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bukan semata-mata karena mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, dan juga karena mereka tidak menganut kepercayaan tertentu. Bahkan realitanya bangsa Arab adalah bangsa yang sudah berinteraksi dengan berbagai macam kepercayaan dan keberadaan agama yang ada di sekitar mereka. Itulah yang akan menjadi perantara bagi mereka untuk mengenal agama yang baru dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Nabi yang pernah diutus untuk menyeru kepada bangsa Arab diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum Ad, dan kaum Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Mereka tidak mau menerima ajaran tersebut sehingga diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sempat diterima dengan baik oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Namun seiringnya dengan berjalannya waktu, maka banyak ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diubah, direka, ditambah dan dikurangi oleh pengikutnya. Berkaitan dengan agama, mereka memeluk agama Ibrani, namun seiring berjalannya waktu mereka banyak yang menyimpang, bahkan malah menyembah berhala yang mereka beranggapan bahwa berhala itulah yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Pada saat itu ada 3 buah berhala yang sangat terkenal atau populer yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Yang pertama itu Manat. Mereka menaruhnya di Mushalata, tepi Laut Merah dekat Wadid. Yang kedua Lata. Mereka menempatkan di Taif. Yang ketiga Uzza. Mereka menempatkannya di Wadi Nahlah. Sekian dari saya. Oke, lanjut pada pembahasan yang ketiga, masa kelahiran Islam.
Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu karena ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah bersama Nabi Muhammad setelah berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Beliau disusui yang bernama Halimatus Sa'diyah di sebuah dusun di luar kota Makkah hingga berumur 5 tahun. Nah, setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, salah seorang pemuka suku Quraisy yang sangat disegani oleh kaumnya. Akan tetapi 2 tahun kemudian Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad tersebut juga meninggal dunia. Sejak itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga dewasa. Karena sejak kecil Nabi Muhammad telah mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Ya, dikenal itu budi balasnya yang sangat baik, akhlaknya baik juga, selalu sopan santun dan ramah. Pemerintahan Khalifah Rasyidin. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu pengertian khalifah. Khalifah merupakan seorang pengganti atau penerus atau pemimpin dalam sistem pemerintahan dalam Islam yang mulai sejak peninggalnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Adapun para pengganti Rasulullah SAW yakni ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat tokoh ini merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW, baik dalam kondisi apapun. Mereka berempat ini sangat setia kepada Rasulullah SAW. Setiap kepemimpinan ini memiliki kelebihan masing-masing, seperti ada yang memiliki sikap yang adil, bijaksana, cerdik, dan masing-masing khalifah ini memiliki sifat dari Rasulullah SAW. Nah, adapun penjelasan dari saya secara singkat tentang keempat khalifah tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama yang saya bahas itu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW. Beliau terpilih atas kesepakatan Saqifah Bani Sa'idah, Madinah. Namun sebelum itu banyak perdebatan seperti kepemimpinan harus dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Namun karena ada hadis dari Rasulullah SAW, jadi dipilihlah dari orang Quraisy. Dan saat Umar ditunjuk, Umar menolak karena merasa tidak pantas menggantikan Rasulullah SAW. Maka dipilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dan saat itu usia beliau 61 tahun. Adapun masa kepemimpinan dimulai dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Adapun beberapa yang dilakukan Abu Bakar saat kepemimpinannya yaitu mencari ketentuan hukum dalam Al-Quran, tetapi jika tidak menemukannya, dia akan menggantikannya dengan menemukan sumber dari As-Sunnah. Kalaupun tidak ada, pasti akan meminta pendapat dari para sahabat. Beliau wafat setelah 2 tahun memerintah beberapa bulan atau sekitar 63 tahun.
Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Adapun masa pemerintahannya dimulai dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Adapun usia beliau lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Beliau diangkat ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang mengalami sakit. Umar dipilih karena beliau adalah seseorang yang tegas namun tidak kejam, yang lembut tetapi tidak lemah. Adapun kepemimpinannya yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian Umar bin Khattab meninggal akibat terbunuh akibat orang-orang Persia yang dendam akibat kekalahan atau penaklukan negeri mereka. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Kemudian kita berlanjut ke khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Beliau terpilih atas permintaan Umar yang meminta beliau sebagai pengganti setelah beliau wafat. Adapun sifat beliau yang lemah lembut dan sopan bahkan terhadap lawannya. Beliau juga orang yang adil. Kemudian Utsman terbunuh akibat pengepungan selama 40 hari dan meninggal dalam usia 82 tahun. Kemudian adapun khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Saat sebelum beliau menjabat sempat menolak karena banyaknya kekacauan atau peperangan atau perpecahan dalam umat muslim. Pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur. Ada beberapa. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Asham, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatannya khalifah. Yang kedua, khalifah pada dinasti Umayyah. Bani Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Pemerintahan tersebut dipegang oleh 14 khalifah yang seperti yang pertama Muawiyah bin Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid, keempat Marwan bin Al-Hakim, kelima Abdul Malik bin Marwan, keenam Walid bin Abdul Malik, ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, kedelapan Umar bin Abdul Aziz, kesembilan Yazid bin Abdul Malik, kesepuluh Hisham bin Abdul Malik, ke-11 Walid bin Yazid, ke-12 Yazid bin Walid, ke-13 Ibrahim bin Malik, ke-14 yang terakhir Marwan bin Muhammad. Di antara khalifah yang dianggap sukses dan membawa kepada kemajuan daulah Umayyah di Damaskus adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, masa kemajuan dinasti Umayyah. Berbagai kebijakan yang diambil sesama pemerintah dinasti Umayyah di Damaskus sedikit banyak berdampak kepada kemajuan dan berbagai bidang. Muawiyah dan keturunan tidak saja dikenal sebagai pahlawan dan ekspansi kesebelasan dunia Islam, tetapi juga dikenal sebagai pembaharu baik dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Berbagai kebijakan penting pada masa daulah Umayyah antara lain: yang pertama, penduduk luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan.
secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarik, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan itu, maka itulah dikembangkan ilmu-ilmu agama tersebut melalui terjemahan dan berbagai karya lainnya. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan baku bagi perkembangan administrasi pemerintahan maupun keilmuan lainnya. Tiga, mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka lakukan. Perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abdul Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 660 Masehi sampai 743 Masehi. Kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang seperti yang pertama, bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Tiga, bidang perkembangan kota. Pusat peradaban Daulah Umayyah di Damaskus terletak di beberapa kota seperti kota Damaskus dan kota Qayrawan. Empat, bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan seperti kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra, kimia, ilmu nakil. Kelima, bidang arsitektur. Yang terakhir, bidang militer. Keempat, kehancuran dinasti Umayyah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, tempuh kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman, juga perdamaian, berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konsentrasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini tersebut dilanjut hingga Khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad. Ada yang pada akhirnya meninggal di Mesir, meninggalkan Marwan bin Muhammad menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah yang akhirnya diganti oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Salah satu contoh faktor pengantar kehancuran Daulah Umayyah adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. Kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah merasa dimarginalkan dengan tidak mendapat hak atau yang sama dalam hal tinjauan yang beberapa hak lain tidak dikabulkan oleh pemerintah Daulah Umayyah. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir, dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mulai berkuasa pada 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, pada masa kekuasaan Khalifah Marwan II, dinasti ini dimulai dari seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas. Kakeknya Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad. Ia terbilang seorang yang loyal kepada Bani Umayyah. Karena itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberinya sebuah tempat bernama Hamimah di dekat Damaskus. Tempat ini mulanya tenang dan tentram, tapi akhirnya berubah ketika Muhammad putra Ali memiliki obsesi untuk meletakkan dasar-dasar kekuasaan dengan cara propaganda perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Bani Hashim, kaum Alawiyun. Sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota yang utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan, kota Kufa sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan langsung atau yang di lapangan itu. Nah, Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Makmum merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam berbagai kebijakan. Kekuasaan politik dinasti Abbasiyah mulai menurun pada periode kedua, ditandai oleh
bercerai-berainya wilayah kekuasaan, dan mulai putusnya ikatan antara wilayah-wilayah Islam. Di wilayah barat Andalusia, dinasti Umayyah telah bangkit dengan mengangkat Abdurrahman Nasr menjadi Khalifah Amir al-Makmum. Oke, sekian dari kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.